Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perubahan dan kelestarian lingkungan hidup. Materi yang akan kami bahas ada tentang penanganan limbah, dinamika komunitas, dan adaptasi mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Pertama, limbah itu dibagi menjadi 4 bagian, ada limbah padat, cair, limbah gas, dan limbah berbahaya. Pertama-tama penanganan limbah padat ada 9, yaitu ada reduce, precursor, recontour, reduce, recovery, replacement, repair, reusability, and recycle. Penanganannya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Penimbun tanah atau landfill, 2. Penimbun limbah dengan tanah secara berlapis, 3. Penghancuran atau pulverisasi, 4. Pengomposan atau composting, 5. Pemanfaatan sebagai makanan ternak. Limbah cair. Penanganan limbah cair dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan teknis dan pendekatan materialis. Pendekatan teknis dilakukan dengan penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah, monitoring, dan evaluasi. Pendekatan materialis dilakukan dengan penyediaan sarana sebagai landasan hukum bagi pengelola badan air dan penghasil limbah, sosialisasi peraturan dan penyuluhan pada masyarakat. Penanganan limbah cair dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem penanganan limbah cair domestik. Terdapat 4 kegiatan yang dapat dilakukan antara lain grup, tangki septic, tangki septic biofilter, dan instalasi pengolahan limbah cair domestik atau bisa disebut sebagai LPLCD. Kedua, ada sistem penanganan limbah cair industri. Penanganan industri membuat instalasi pengolahan limbah sendiri. Biasanya penanganan setempat memerlukan biaya besar. Limbah yang dihasilkan diupayakan sesedikit mungkin dan dapat dimanfaatkan kembali. 15. Terdapat 5 tindakan yang dapat dilakukan untuk penanganannya, yaitu filter udara, yang kedua pengendapan gravitasi, yang ketiga filter basah, atau sering juga disebut scrubbers atau wet collector, yang keempat pengendap silikon, teflon, separator. Limbah bahan berbahaya dan beracun. P3 dari kegiatan industri berupa senyawa kimia yang melepas ke lingkungan yang terjadi pada waktu pengendapan, pengangkutan, penyimpanan ataupun penggunaan bahan dalam industri, utamanya industri pupuk yang menghasilkan limbah amonia. Limbah B3 dari kegiatan rumah tangga berupa sisa-sisa obat kadaluarsa, pemutih, deterjen, sampo, kamper, dan baterai bekas, brosol, racun tikus, dan pembasmi nyamuk. Limbah B3 dari kegiatan rumah sakit berupa limbah radioaktif, limbah patologis, limbah kimiawi, limbah farmasi, dan benda-benda tajam seperti jarum suntik bebas, bekas, pisau, dan gunting yang berkontaminasi oleh kuman. Limbah B3 dari kegiatan pertanian berupa pestisida dan dinamika komunitas itu cukup interaksi perubahan dan pola perilaku dalam sebuah kelompok, contohnya seperti komunikasi, konflik, serta nilai bersama dapat mempengaruhi dinamika komunitas secara signifikan. Perubahan komunitas secara psikis. Perubahan ini terjadi pada periode tertentu, tetapi kembali ke dalam keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya hubungan komunitas pada hujan, jumlah penerangan, maka perkembangan daripada saat kemarau. Perubahan komunitas secara psikis. Perubahan ini terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah setiap tahun. Contohnya perubahan komunitas psikis adalah namanya perubahan komunitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi, dan memperkecil risiko terdampak perubahan lingkungan, serta memiliki kondisi lingkungan yang telah berubah. Kegiatan adaptasi terhadap perubahan lingkungan antara lain sebagai berikut.
Kekeringan akibat kemarau panjang yaitu dengan menghemat air bersih, menggunakan atau menggantung deterjen untuk menyiram dan mendalam sumur untuk mendapatkan air. Kenaikan permukaan air laut yaitu dengan relokasi pemukiman penduduk sehingga jauh dari pantai, membangun sistem pemecahan ombak dan memelihara hutan bakau. Kebakaran hutan yaitu dengan melakukan pemadaman api, mencegah penyaluran api ke daerah lain, dan menggunakan masker untuk hidup. Longsor yaitu dengan merelokasi pemukiman, membuat terasering pada alam milik, serta memelihara dan merehabilitasi hutan di daerah hulu. Banjir yaitu dengan membuat dan memelihara saluran drainase, sumur pompa, dan biopolik, serta melakukan pengerukan air saluran air. Dan inilah kegiatan mitigasi di beberapa sektor, antara lain sebagai berikut: sektor pertanian, sektor transportasi, sektor keuangan syariah, sektor pendidikan, sektor kehutanan, sektor kota, sektor energi. Dari memahami Salam